Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Fitria dari S1 Kebidanan, NIM 22601015 dari Prodi S1 Kebidanan kelas A. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus asam sikrat. Siklus asam sikrat atau nama lainnya ada siklus Krebs. Mengapa bisa disebut siklus Krebs? Karena sebagai bentuk penghargaan kepada Bapak Hans Krebs dari Jerman yang sudah menemukan siklus Krebs ini. Selanjutnya, siklus Krebs merupakan tahap kedua respirasi seluler setelah glikolisis. Glikolisis ini menghasilkan piruvat yang kemudian memasuki tahapan siklus Krebs. Yang langsung saja. Yang pertama yaitu asetik-CoA yang memiliki dua atom karbon yang merupakan hasil dari rekarbon aksiladotif. Rekarbon aksiladotif ini mengalami ionisasi bersamaan dengan senyawa oksalasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara siklus asam lasetat akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang biasanya disebut dengan sikrat atau asam sikrat. Karena asam vitamin ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama yang disebut dengan asam sitrat. Pada siklus asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat memiliki koenzim A. Pada tahap pertama ini, enzim yang berperan adalah enzim sintase. Kemudian tahap kedua yaitu adalah isositrat. Nah, ternyata isositrat ini memiliki dekarbon 6 karena reaksi yang terjadi hanya isomensasi atau perubahan satu senyawa ke senyawa lain yang masih memiliki satu senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu perubahan molekul air H2O yang dikenal sebagai dehidrasi. Oke, kemudian lanjut pada tahap ketiga yaitu alketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan. Berarti ada elektron yang melepaskan pula. Elektron yang dilepaskan akan diterima NAD+ sehingga membentuk NADH yang akan mengalami perubahan berjumlah satu karbon. Satu karbon ini akan membentuk CO2. Nah, pada tahap ini enzim yang digunakan adalah isositrat atau dehidraganase. Nah, selanjutnya kita masuk ke succinocoenzim A yang merupakan tahap keempat pada siklus ini. Nah, pada tahap ini juga terjadi satu pelepasan karbon yang akan membentuk karbon dioksida karena terjadi perubahan antara alketolokturate menjadi subsinil, membentuk succinocoenzim A. Pada tahap ini enzim yang digunakan adalah alketoglutarato dehidrogenase. Selanjutnya masuk yang kelima, kita masuk pada tahap suksinat yang memiliki 4 karbon. Namun bedanya di sini tidak ada perubahan apapun karena tahap sebelumnya terjadi perubahan yang memiliki reaksi. Sistem organik tahap ini merupakan pemetus antara koenzim A pada subsinyal, sehingga tahap ini merupakan pelepasan pada koenzim dan fosfat prostein organik yang berkaitan dengan GDP dan membentuk GPP. Dan yang keenam yaitu fumarat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan elektron. Elektron yang ditangkap oleh FAD akan membentuk FADH. Selanjutnya adalah malat. Malat ini merupakan tahapan ketiga pada siklus ini. Pada malat ini enzim yang digunakan adalah fumarase. Fumarase ini dikenal sebagai penambah air atau H2O. Nah, dari malat ini akan membentuk oksalasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.